Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Juandari Zain dengan nomor induk mahasiswa 240111130008. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang berjudul Administrasi Peserta Didik Pendidikan yang telah dipelajari sama-sama. Jadi, administrasi peserta didik pendidikan ini adalah seluruh proses pengelolaan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari proses penerimaan, pembinaan, pelayanan, hingga pencatatan selama peserta didik ini berada di dalam suatu lembaga pendidikan. Jadi, kegiatan administrasi ini mencakup kegiatan sejak peserta didik itu masuk ke dalam lembaga pendidikan selama mengikuti proses pembelajaran hingga peserta didik ini dinyatakan lulus atau selesai dari lembaga pendidikan tersebut. Jadi, oleh karena itu, administrasi peserta didik ini berperan sangat penting sekali dalam menunjang atau mendukung kelancaran proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan tersebut. Nah, adapun tujuan utama dari administrasi peserta didik pendidikan ini adalah agar kegiatan pembelajaran dan pengembangan peserta didik itu dapat berjalan dengan lancar, secara tertib, terarah, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswanya atau kebutuhan perkembangan individu peserta didik. Nah, adapun administrasi peserta didik ini memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi yang pertama ini adalah perencanaan dan juga penerimaan peserta didik. Jadi, di tahap ini lembaga pendidikan seperti mengatur proses pendaftaran dan juga seleksi peserta didik baru sesuai dengan kapasitas dan juga ketentuan yang berlaku. Contohnya seperti penentuan kuota penerimaan peserta didik berdasarkan jumlah tenaga pendidiknya atau jumlah ruang kelas yang tersedia. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah pencatatan dan juga pendataan siswa atau pendataan peserta didik. Jadi kegiatan ini meliputi pencatatan identitas para siswa yang mendaftar, kemudian latar belakang keluarganya, riwayat pendidikan sebelumnya, serta perkembangan belajar peserta didik. Contohnya itu adalah seperti pengisian kartu prestasi siswa, buku induk, dan juga data prestasi atau data peserta didik di sistem administrasi sekolah. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, pembinaan dan juga pengembangan peserta didik. Nah, administrasi peserta didik ini mendukung pengelolaan pertumbuhan akademik, sosial, dan juga spiritual peserta didik melalui kegiatan ekskul, ekstrakurikuler, bimbingan konseling, serta program pembinaan karakter. Untuk fungsi selanjutnya adalah evaluasi dan juga penilaian. Nah, pada tahap ini sekolah itu mengatur pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik serta pelaporan prestasi belajar dari peserta didik tersebut. Contohnya adalah pengisian rapot, kemudian merekap nilai para siswanya, dan juga menyampaikan hasil belajar kepada para orang tua peserta didik. Nah, untuk fungsi yang kelima adalah kelulusan atau alumni. Jadi, administrasi peserta didik ini mengatur proses kelulusan para peserta didiknya seperti penerbitan ijazah serta pendataan para calon alumni. Nah, contohnya adalah pengelolaan database alumni dan juga menjalin hubungan kerjasama dengan para alumni. Nah, untuk pemahaman administrasi peserta didik pendidikan ini sangat penting bagi calon pendidik dan juga pengelola lembaga pendidikan karena materi ini dapat membantu para calon guru atau calon pengelola pendidikan untuk mengatur data pelayanan peserta didik secara sistematis dan juga profesional. Nah, selain itu administrasi peserta didik juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang teratur, yang tertib, serta berpusat kepada kebutuhan para siswanya atau kebutuhan peserta didik, serta juga mendukung komunikasi yang baik antar sekolah dan juga wali murid atau orang tua. Nah, melalui administrasi peserta didik yang baik, proses pembelajaran ini dapat berjalan lebih efektif dan juga tujuan pendidikan ini dapat tercapai dengan optimal. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.